update data kasus COVID-19 di Subang tanggal 13 Mei. Saya mulai dari ODP. ODP itu 4.771 orang. Ini bertambah 36 orang dibanding dengan hari yang kemarin. Yang sudah selesai 3.878, sehingga yang masih dipantau 899 orang. Kemudian yang kedua, pasien dalam pengawasan, pasien yang berada di rumah sakit. Hari ini bertambah 2, jadi 49 orang. Yang sudah selesai atau sudah sembuh, sudah pulang, itu 35 orang. 7 yang meninggal, dan yang masih ada di rumah sakit Cereng adalah 7 orang untuk PDP ya. Kemudian yang ketiga, kasus yang positif, yang positif swab. Hari ini ada tambahan 2 pasien baru. Dari kemarin 35 menjadi 37. 37 ini 2 orang yang meninggal. Kemudian yang sembuh 6 orang. Ya, insya Allah setelah saya ada di sini tadi ada 1 tambahan lagi yang sudah sembuh karena baru nyampe beritanya. Jadi kemungkinan tambahan 1 orang sembuh. Kasus kasus pertama kita, Mr. P dari Kalijati, hari ini hasil labnya negatif. Ya, ini menjadi kelegaan tersendiri bagi tim kita karena begitu lamanya beliau menunggu di rumah sakit. Ya, jadi yang sembuh, walaupun di data itu masih tercatat 6, secara fakta ada 1 tambahan jadi 7. Kemudian yang 2 orang kasus baru ini adalah kelompok yang sama dengan yang kemarin, tambah 6 orang. Kemarin saya koreksi, yang 6 kemarin tambah hari ini 2 jadi 8, ini berada di salah satu klaster, yaitu klaster salah satu instansi vertikal dari Kementerian Pertanian. Jadi bukan BUMN ya. Nah, untuk 8 kasus baru ini hari ini sudah kami swab ulang. Karena mereka ini sebenarnya di swab sudah 2 minggu yang lalu, cuma kan beritanya baru kemarin. Jadi pada hari ini sudah hari ke-14, kami sudah swab lagi dan mereka kembali ke Sukamandi. Ya, kami tadi sudah meninjau ke lapangan, melihat isolasi mandiri yang disiapkan untuk 8 pasien yang tidak bergejala ini. Karena itu memang ada di satu kompleks tersendiri, tidak bercampur dengan masyarakat, dan memang tempatnya 1 kamar 1. Jadi kami merekomendasi dengan beberapa catatan yang harus dilengkapi oleh pihak institusi yang terkait, yang bersangkutan. Kemudian teman-teman, hari ini untuk rapid test yang sudah kita laksanakan, hari ini di tempat yang tadi pagi di Puskesmas Cipendei untuk 60 orang pedagang pasar Cipendei. Kemudian yang siang nanti ini mungkin sedang berlangsung di Masjid Al-Huda Jalan Cakap, itu kurang lebih ada tambahan 20. Jadi di Al-Huda ini sekitar 80 jemaah masjidnya yang diperiksa karena ada permintaan tambahan. Itu aja Pak. Besok kami akan terus melaksanakan rencana untuk pemeriksaan kelompok sarana ibadah dan perkulakan pasar ya. Nanti setelah tahap 1 ini kami akan evaluasi lagi dan akan menyasar kelompok-kelompok yang lain ya, yang menurut kami penting. Tambahan yang 2 ini sebenarnya adalah swab 2 minggu lalu berbarengan dengan kelompok yang 6 orang.
Cuma yang 6 orang datangnya pagi, itu datangnya sore hari yang berdua susulan. Karena mereka sudah 2 minggu yang lalu, hari ini yang kami swab ada 14 orang yang dari kelompok klaster Sukamandi, ya. 8 yang baru kan, 6 tambah 2, ditambah 3 yang lama, ditambah 3 rapid positif yang baru, tapi yang dilaksanakan secara mandiri. Jadi itu ada 14 yang kami swab hari ini. Kemudian kami juga hari ini melakukan rapid test terhadap kontak dari 8 orang yang baru ini. Kami tes ini 80 orang, mungkin sudah selesai. Tadi jam 10 mulai, kayaknya sudah selesai. Dan balai klaster ini mereka sudah melakukan pemeriksaan rapid secara mandiri kurang lebih 130 orang. Ditambah kami 80. Jadi sudah hampir menyisir semua kompleks, ya. Ya, sampai kepada keluarga, sampai kepada aparat keamanan dan asisten rumah tangga. Kami menghimbau warga boleh waspada. Ada dampak yang dialami oleh warga, tapi saya pikir dengan sembuhnya Tuan P ini, itu menjadi titik balik bahwa masyarakat di daerah itu tidak lagi distigma oleh orang luar. Ya, jadi mereka harus mendukung, mensupport kepulangan Tuan P ini, karena beliau sekarang orang yang sembuh, yang punya hak sebagai warga negara yang harus kita hormati bersama. Saya juga dalam perjalanan dari rumah terus perjalanan ke Cipende, memang di kantor-kantor pos itu terjadi banyak penumpukan massa, ya. Saya pikir kegiatan ini tetap harus berlangsung, tapi mohon pelaksana tempat itu agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana tetap menjaga jarak. Kita juga tidak ingin bahwa itu kan kegiatan yang penting, membagi bantuan, tapi ya jangan sampai menimbulkan kesan itu jadi semrawut sehingga bisa terjadi penularan antar orang yang ada di situ.